Yang lain silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau tanya, anak-anak kecil usia berapa yang dibolehkan posisi saf pertama? Karena banyak bapak-bapak ini kadang kita tidak tahu bahwa anaknya di saf yang pertama, Ya. di dekat imam pula itu. Ya. Apa dibolehkan atau usia berapa yang dibolehkan? Iya. Pertama yang mau saya sampaikan, kewajiban sholat itu jatuh pas usia balik. Sebenarnya kalau saya bilang begini, jawabannya udah mutlak sebenarnya. Udah mutlak. Mohon maaf ini. Kalau kita mau mengambil garis tegas, bukan garis keras ya, garis tegas, yang belum balik tidak ada anjuran ke masjid. Ini kita ambil garis tegas ini ya. Kenapa? Karena kewajiban sholat saja itu orang yang balik. Artinya umur sebelum balik tidak ada kewajiban sholat sama dia. Dia mau main-main, dia mau nggak dengar azan, nggak ada dosanya dia. Tetapi Rasulullah pernah sampaikan, alimu auladakum as-salata fi sab'a. Ajari anak kalian sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum fil 'ashr. Kalau mereka meninggalkan sholat di umur 10 tahun dipukul. Artinya apa? Ada peringatan untuk mereka melaksanakan sholat juga. Walau belum masuk umur balik. Mungkin di kita balik ini umur 11-12. Tetapi di Arab bisa jadi umur 10 tahun udah balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan hadisnya, alimu, ajari. Kira-kira Pak, ini saya bukan hanya ngomong sama bapak-bapak yang di sini ya. Anak saya 6 Pak, Bu. Ya, anak saya 6. Bayangkan Pak, ke-6 ini nanti ikut ke masjid semua Pak. Ya, saya bilang mohon maaf. Sholat di sini di rumah sih. Sholat di rumah. Kalau mereka maksa ke masjid, saya bilang sholat di teras masjid sana. Jangan masuk masjid. Kenapa? Di sini ada orang tua yang mau sholat khusyuk. Udahlah kita susah khusyuk, ya kan? Ditambah beban yang lain supaya membuat kita tidak khusyuk. Ini kan menjadi hal yang penting kita kasih catatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang punya anak, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi kita yang punya anak, yang menginginkan anak kita menjadi orang baik. Memang namanya kebaikan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah penting untuk dibiasakan. Caranya bagaimana? Salah satu caranya membuat mereka bisa ke masjid. Pertanyaan saya, apakah membawa mereka ke masjid harus pas sholat berjamaah? Ini Pak, belum tentu harus Pak. Belum tentu harus Pak. Bisa jadi kita bawa di luar waktu sholat berjamaah. Ya, kita bilang sama istri kita, udah bawa mereka ke masjid, silakan. Kalau di Turki Pak, seingat saya di Turki, anak-anak itu tidak ada yang boleh masuk ke masjid pas sholat berjamaah. Tapi setelah sholat berjamaah, mereka disuruh masuk main bareng-bareng sama imam di masjid Pak. Ya. Nanti tolong jangan sampai ada yang merasa, wah ini masjidnya tidak ramah anak. Jangan begitu. Ayo kita kerjasama menjadikan masjid ini ramah anak. Caranya ada. Nggak harus kita ajak anak kita pas sholat berjamaah. Kasihan orang tua kita yang lain. Kasihan. Udahlah orang tua kita yang sholat nggak tenang. Saya yakin juga ayahnya nggak tenang. Kenapa? Anaknya bolak-balik jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Coba, kira-kira panjenengan yang bawa anak tenang nggak? Nggak tenang. Nggak tenang Pak. Gitu ya.
Tapi Ustadz, ada dulu saya pernah mendengar anak nangis di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya perempuan. Mohon maaf Pak, kira-kira yang nangis ini Pak, anak bayi, anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau umur berapa Pak? Anak bayi Pak. Karena nangis, Rasul dengar nangisnya, Rasul percepat sholatnya. Karena ibunya ini kalau nanti dia nggak bawa anak, nggak ada yang jaga di rumah, dia masuk berjalan ke masjid, dan perempuan tidak ada, bahkan tidak boleh dilarang untuk sholat ke masjid. Nggak boleh dilarang. Jangan kalian larang perempuan-perempuan hamba-hamba Allah untuk melaksanakan sholat di masjidnya Allah. Begitu. Nah, walau demikian, kalau kita lihat fenomena membawa anak ini memang cukup mengkhawatirkan, maka ayo kita bersama takmir masjid membuat formulasi yang tepat supaya semuanya nyaman dan enak. Saya beberapa kali mengusulkan di masjid kami supaya ada bagian tempat itu ditutup, disekat, ditutup khusus untuk anak dan dikasih speaker ke sana. Nah, nanti mereka sholat di sana, ada yang menungguin ayahnya, temennya, kakak-kakaknya sholat di sana dengan tetap terpantau dengan baik. Ini mungkin penting kita, ya mungkin pikirkanlah ke depannya supaya kita sama-sama enak. Karena saya sendiri memang bahagia Pak, membawa anak ke masjid, bahagia saya. Kenapa? Mudah-mudahan dia bisa istiqomah ke depannya seperti kita untuk menjaga sholat berjamaah ke masjid. Kurang lebih demikian ayatnya.